Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'dah. Para sahabat muslimin muslimat rahimakumullah, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Santri Al-Mukri As-Salafi. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan kembali mengkaji kitab Safinatun Najah yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yang mana di dalam video sebelumnya kita membahas tentang rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Dan rukun Islam yang kedua, yaitu iqamus shalah, senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi selama kita masih mempunyai akal, baik di waktu kita melakukan perjalanan ataupun kita berada di rumah, kita wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu ini. Dan perlu kita ketahui takrif tentang sholat ialah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbiri muhtatamatun bit taslimi. Yang punya arti, sholat itu ialah merupakan perkataan dan pekerjaan yang sudah ditentukan oleh syariat, yang mana pekerjaan dan perkataan ini dimulai dengan takbir, yakni Allahu Akbar, dan diakhiri dengan taslim, yakni Assalamualaikum. Itu adalah takrif daripada sholat. Dan di dalam melaksanakan sholat harus disertai dengan rukun dan juga syarat-syaratnya. Seperti harus mempunyai wudhu, harus bersuci, baik tempat ataupun pakaian kita. Karena sholat tanpa melakukan rukun ataupun syarat-syaratnya, maka tidak ada gunanya. Yang ada kita hanya akan memperoleh letih, lelah, capek. Jadi tidak ada gunanya kita jungkir balik melaksanakan sholat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, Innas sholatah kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sungguh sholat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu difardukan. Dan juga sudah ditentukan waktu sholat tersebut. Jadi hukum daripada sholat 5 waktu tersebut ialah wajib. Tidak boleh kita meninggalkannya. Karena wajib sendiri mempunyai arti sesuatu yang kita kerjakan mendapat pahala dan kita akan disiksa jika kita meninggalkan sesuatu tersebut. Kemudian waktu daripada sholat tersebut sudah ditentukan. Jadi tidak boleh kita mengakhirkan sholat tersebut dari waktunya. Apalagi sampai kita meninggalkan sholat tersebut. Mengakhirkan saja tidak boleh, apalagi tidak mengerjakan. Ada sebuah cerita yang mengisahkan tentang orang yang lalai dalam mengerjakan sholat, orang yang mengakhirkan sholat. Yang mana cerita tersebut kami ambil dari kitab Irsyadul Ibad. Jadi ada seorang ba'dus salaf, sebagian ulama salaf mempunyai saudari perempuan, yang mana saudari perempuan tersebut meninggal. Dan di waktu pemakaman, kantong yang berisikan uang yang dimiliki oleh ba'dus salaf tersebut jatuh ke dalam kuburan tersebut. Dan ba'dus salaf ini tidak mengetahui bahwasannya kantong yang ia miliki terjatuh. Kemudian setelah proses pemakaman selesai, semua orang pergi dari tempat pemakaman tersebut, barulah ba'dus salaf ingat bahwasanya ada sebuah kantong yang jatuh ke dalam kuburan saudarinya. Kemudian ba'dus salaf kembali lagi ke tempat pemakaman, menggali kuburan tersebut, dan ternyata setelah ba'dus salaf menggali kuburan itu, ada kobaran api yang menyala di dalam kuburan tersebut. Ada kobaran api yang menyala di dalam kuburan tersebut. Kemudian ba'dus salaf sedih, menangis karena mengetahui bahwa kuburan saudarinya terdapat kobaran api. Kemudian kuburan tersebut ditutup kembali oleh ba'dus salaf itu. Dan kemudian pulang menanyakan kepada sang ibu, "Wahai ibu, apa yang saudariku lakukan di waktu masih hidup? Apa yang ia lakukan, wahai ibu?" Kemudian ibu bertanya kepada
ba'du salaf itu, wahai anakku, mengapa engkau bertanya tentang saudarimu? Apa yang engkau ketahui? Apa yang engkau lihat? Pertanyaan sang ibu. Kemudian ba'du salaf menjawab bahwasanya ia melihat kuburan saudarinya berkobar api. Di dalam kuburan tersebut berkobar api, menyala api. Kemudian sang ibu menangis. Menangis karena mendengar bahwa kuburan putrinya berkobar api. Kemudian sang ibu menceritakan bahwa saudari perempuan ba'du salaf itu lalai di dalam mengerjakan sholat, mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi diambil dari kisah ini adalah kisah tentang orang yang mengakhirkan sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Siksaan bagi orang yang mengakhirkan sholat ini sudah dahsyat, sudah sangat pedih. Apalagi orang yang memang tidak melaksanakan sholat. Seperti apa kedahsyatan dan kepedihan siksaan yang mereka alami. Jadi ini hanya sedikit cerita tentang orang yang mengakhirkan sholat. Jadi semoga Allah memberi pertolongan kepada kita agar kita bisa menjaga sholat 5 waktu kita. Kemudian rukun Islam yang ketiga ialah ita'uz zakah, memberikan zakat. Memberikan zakat kepada orang yang berhak untuk menerima zakat, baik zakat fitri maupun zakat mal. Kemudian rukun Islam yang keempat yaitu shaumu Ramadanin, berpuasa di bulan Ramadan. Dalam artian menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, atau yang lainnya. Dan yang terakhir, rukun Islam yang terakhir ialah hijjul baiti, melaksanakan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa-siapa yang mampu untuk pergi menunaikan haji. Jadi kesimpulannya, kita bisa dikatakan seorang muslim jika kita melakukan rukun-rukun yang 5 ini, yakni syahadat, sholat, zakat, berpuasa, dan melaksanakan haji ke Baitullah. Dan perlu kita ketahui, yang wajib kita laksanakan bukan hanya haji, melainkan juga umroh. Jadi umroh dan haji merupakan 2 perkara yang wajib bagi kita. Kita wajib melaksanakan haji, dan begitu juga umroh. Kita wajib juga melaksanakannya. Karena kebanyakan dari orang mengatakan bahwasanya umroh itu berhukum sunnah. Jadi kita tidak wajib untuk melaksanakan umroh. Dan ternyata setelah kami cek dalam kitab Mu'tabarah, hukum daripada umroh sendiri ialah berhukum wajib, bukan berhukum sunnah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Akhiran minni, ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.